Nah, yang paling lebih gua bikin anehnya lagi, pada di saat malam tahun baru, posisinya rumah itu nggak ada siapa-siapa. Hanya ada gua doang di rumah. Dan gua memutuskan pada saat itu buat balik pulang ke rumah. Gue tahu di rumah itu nggak ada orang, lagi pada nginep di rumah saudara. Tapi gue mutusin buat pulang deh. Dan karena gue mikirnya mungkin nggak bakal ada kejadian aneh-aneh kan. Udah, gue pulang deh itu. Gue pulang, masuk ke rumah, rebahan. Nah, baru gue pengen merem, itu terdengar suara kayak apa ya, yang alat musik Jawa itu? Oh, gamelan. Gamelan. Itu terdengar jelas di kuping Bang Aris. Yang gue bikin merindingnya lagi, itu saat ada suara tabuhan gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aris. Dan semoga kalian yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini nih, lagi-lagi di samping gue udah kehadiran seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia ngontrak, lagi-lagi kontrakan angker nih. Letaknya masih di sekitaran perbatasan Jakarta Bekasi. Di sini narasumber gue nggak cuma dia nih yang ngalamin kejadian horor itu, tapi keluarganya sendiri pun semua dapat teror dari penghuni lain lah, atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang ada di kontrakan itu. Dan nanti biar lebih lengkapnya lagi, biar narasumber gue aja lah yang menceritakan. Jadi nggak usah banyak berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, malam Bang Rehan. Malam Bang Aris. Bang, jadi lu pernah ngontrak di daerah sekitaran perbatasan Jakarta Bekasi nih? Iya, betul. Di situ lu ngalamin apa nih Bang, di kontrakan itu Bang? Kalau buat ngalamin itu, ngalamin horor ya, itu banyak Bang Aris. Salah satunya yang bikin gua kapok buat balik malam nih. Jadi itu gue pernah balik malam sekitar jam 1. Nah, itu gue balik tuh. Pas gue sampai gerbang kontrakan, kan gerbangnya kan digembok nih. Jadi pas gue pengen mau buka gerbangnya itu, nggak sengaja gue ngelihat ke arah atas balkon. Karena kontrakannya itu 3 lantai. Oh iya. Jadi gue ngelihat ke arah atas lantai 2. Di situ gue nggak sengaja ngelihat ada sosok perempuan lagi duduk sambil ngoncang-ngoncangin kaki. Kuntilanak. Kuntilanak. Iya. Dan akhirnya lu kapok lah tuh. Yang kadang bikin gue suka mikir lagi buat pulang kalau malam. Kalau malam ya? Pulang ke rumah. Gila, iya. Tapi bisa kita tahan dulu nih Bang Rehan. Ya, siap Bang Aris. Nah, sebelum gue lanjutin ke ceritanya Bang Rehan ini, jadi buat kalian wajib banget nonton cerita Bang Rehan ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip. Karena ceritanya Bang Rehan ini benar-benar gokil banget nih, di kontrakan perbatasan Jakarta dan Bekasi. Dan sebelum gue lanjut ke ceritanya, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Rehan ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue ini. Yaudah, gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa langsung dimulai nih Bang ceritanya. Iya. Jadi gua ngontrak di situ sebenarnya udah lama Bang Aris. Iya. Udah kurang lebih hampir 11 tahun gue di situ. 11 tahun? 11 tahun. Cuman selama itu gua nggak pernah ngerasain hal-hal yang aneh. Sama sekali belum pernah ngerasain gitu nih. Semua itu berubah semenjak dari itu kontrakan kan awalnya 2 lantai. Iya. Nah, semenjak ditambah lagi jadi 3 lantai, dan penghuninya nggak banyak, jadi kontrakan 3 lantai itu adalah 30 pintu lah. Dan saat itu yang menghuni cuma 5 keluarga, termasuk keluarga gua. Dari 30 pintu kontrakan cuma 5 penghuninya? Cuma 5 penghuninya. Iya. Dan baru pas disitulah mulailah muncul gangguan-gangguan.
Dari awalnya tuh, di awal mula diganggu-ganggu itu udah mulai sekitar gue ngalaminnya itu setahun lah. Jadi 2020 itu gue ngalamin itu bener-bener gangguannya itu bener-bener parah kalau menurut gue. Iya. Menurut gue pribadi itu gangguannya parah banget. Karena gimana ya, di situ gue ngalamin beberapa kali ngelihat sosok, dan itu bukan hanya gue doang yang ngalamin. Iya. Keluarga gue pun ngalamin juga untuk melihat sosok-sosok yang di situ. Semua keluarga gue. Termasuk adik-adik gue yang bontot, yang kecil. Itu dia ngelihat sosok di kontrakan itu. Jadi awal mulanya itu gue pernah ngeliat sosok nih. Pertama kali gue ngeliat sosok di kontrakan itu selama 11 tahun gue ngontrak di situ. Awal mulanya itu pas gue pulang main malam-malam. Jadi gue pulang main nih jam 1 tuh gue pulang tuh. Nah pas gue pulang main, keadaan kan gerbang udah digembok nih. Mau nggak mau gue turun dari motor, buka gembok dulu. Jadi pas gue mau buka gembok, nggak sengaja gue noleh ke arah atas lantai 2. Pas gue buka gembok, gue noleh ke atas begini. Di situ gue ngeliat sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, sambil nunduk dia ngoceng-ngoceng kaki. Di situ gue langsung loncatin itu pagar, gue lari masuk ke rumah. Itu gue nggak mikirin motor, itu kontak masih nyantel. Kunci lu masih di motor itu tuh? Masih nyangkut di motor itu. Lu udah saking paniknya. Saking gue paniknya, saking gue takutnya. Dan bukan hanya itu aja kejadian. Orang tua pun ngalamin. Orang tua gue, terutama ibu gue lah, itu yang sering banget dapat gangguan dari penghuni-penghuni di situ. Sampai-sampai lagi itu habis maghrib, ibu gue nih mau ke warung. Mau ke warung dia jalan. Pas banget emang depan kontrakan itu pemakaman umum. Oh, jadi depan kontrakan lu ini pemakaman umum. Pemakaman umum. Jadi pas ibu gue pengen ke warung habis maghrib. Nah, kan warung itu jadi pas keluar kontrakan, warung tuh adanya posisinya di atas, belok ke kanan. Nah, tapi ibu gue nih pas ke atas, dia ngambilnya ke kiri, masuk ke area pemakaman umum itu. Itu tanpa dia sadar dia masuk ke arah jalan ke arah pemakaman umum. Jadi nggak sadar kan dia? Nggak sadar. Nah, akhirnya adik gue nih yang bontot ngeliat. Lah kok ibu ngomong mau ke warung kok, tapi jalannya masuknya ke kuburan. Samperin lah, ditarik sama adik gue tuh. Bu mau kemana? Enggak, tak dulu. Itu ada perempuan di ujung lagi manggil-manggil. Mau maghrib tuh ya? Habis maghrib. Oh iya. Keadaan adek gue bingung dong. Di situ nggak ada orang. Ada itu perempuan manggil-manggil ibu, nyuruh ke sono. Dan di belakang sosok perempuan itu, ibu gue tuh ngelihat ada kayak semacam istana gede banget. Dan dia kayak orang terhipnotis. Iya. Makanya suges buat ke tempat itu ya. Suges pengen nyamperin perempuan itu. Udah akhirnya di situ sama adek gue yang bontot ditarik. Udah pulang aja pulang. Bilang di situ nggak ada apa-apaan. Udah pulang. Akhirnya ibu gue pulang, nggak jadi ke warung. Itu parah bener-bener di 1 tahun itu terornya itu gila-gilaan Bang Aris. Nggak tahu kenapa, mungkin karena emang banyak tempat yang kosong di kontrakan itu mungkin. Pasti sih. Karena dari 5 keluarga itu yang di situ hanya lantai 1, lantai 2. Lantai 3 itu nggak ada orang. Lantai 3 sama sekali tanpa penghuni ya? Tanpa penghuni. Dari pas pertama awal jadi lantai 3 itu nggak pernah ada yang nempatin di atas. Oh iya. Jadi bener-bener udah satu nggak pernah ditempatin, nggak ada lampu penerangan yang ditaruh di atas lantai 3. Jadi bener-bener gelap? Gelap, lantai 3 tuh gelap. Iya. Nah, di situ banyak banget gue ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, yang paling lebih gue bikin anehnya lagi, pada di saat malam tahun baru,
Posisinya rumah itu nggak ada siapa-siapa. Hanya ada gua doang di rumah. Dan gua memutuskan pada saat itu buat balik pulang ke rumah. Gua tahu di rumah itu nggak ada orang. Lagi pada nginep di rumah saudara. Tapi gua mutusin buat pulang deh. Dan karena gue mikirnya mungkin nggak bakal ada kejadian aneh-aneh kan. Udah, gue pulang deh itu. Gue pulang, masuk ke rumah, rebahan. Nah, baru gue pengen merem, itu terdengar suara kayak apa ya, yang alat musik Jawa itu? Oh, gamelan. Gamelan. Itu terdengar jelas di kuping Bang Aris. Yang gue bikin merindingnya lagi, itu saat ada suara tabuhan gong. Dung, dung. Lu denger jelas banget tuh. Jelas banget Bang Aris. Posisinya di kontrakan itu, di bawah tuh, kan gue kan kontraknya di atas nih, di lantai 2. Di bawah itu nggak ada orang. Pada pulang kampung. Itu sampai pintu gue buka, saking gue takutnya pintu rumah gue buka, gue setel tipis kenceng-kencengnya. Sampai gue tidur, itu pintu rumah kebuka. Karena suaranya itu jelas banget Bang Aris. Dan yang gue bikin merindingnya itu pas tabuhan gongnya itu kayak geter sampai di dada gitu. Dung. Getarannya. Terus suaranya sampai gue nelpon orang tua gue nih. Nelpon akhirnya kan gitu. Bu, ini gue ceritain dah tuh, gue di situ denger apa aja. Terus ibu gue cuman bilang, ya udah, dipaksain tidur aja, kalau enggak nginep di rumah siapa kek, kata ibu gue gitu. Kalau emang merasa takut sendirian, ya gue mutusin ya udahlah, gue paksa aja buat tidur gitu. Makanya tuh gue setel TV biar kenceng, pintu rumah gue buka, gue jadi tidur deket pintu. Jadi kalau ada apa-apa gue gampang lari. Dan selama lu buka pintu itu suaranya masih kedengaran ke dalam kontrakan lo nih? Denger Bang Aris. Oh, masih ada ya? Iya, jadi gue tuh berpikir kalau ada yang nyetel suara musik itu siapa? Di bawah nggak ada orang, pada pulang kampung. Dan gue ngerasa di situ hanya gue doang orang di situ. Di belakang kontrakan itu rawa. Iya, mustahil banget. Di depan pemakaman umum. Siapa yang nyetel suara gamelan malam-malam? Malam lah ya. Malam lagi. Iya. Wah, di situ makin jadi ketakutan gue di kontrakan itu. Terus juga pernah suatu ketika sama posisinya gue juga lagi sendiri di rumah. Orang rumah lagi pada ke tempat saudara, lagi main. Nah, di situ gue sendiri di rumah. Pas sama juga kejadiannya pas gue pengen tidur. Cuman ini gue dengernya di suaranya itu di kamar mandi Bang Aris. Pertama gue denger suara orang mandi di sebelah kontrakan gue. Itu kedengaran suaranya, suara air. Ber. Ya, kayak orang mandi lagi. Sedangkan posisi kontrakan gue yang gue tempatin di atas ini kontrakan. Ini tempat yang gue kontrakin. Ini ada lagi nih. Nah, ini posisinya kanan kiri tuh kosong dua-duanya. Yeah. Dan suaranya itu ada dari sebelah kontrakan yang sebelah kiri. Suara orang mandi. Yeah. Dan gak lama dari suara orang mandi itu terdengar suara piring kayak diaduk. Tang, 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 tang. Iya. Di situ pucat muka gue seadanya. Oke ya. Dan pas kejadian itu gue nggak mikir panjang, gue cabut. Gue nggak ada pikiran buat maksain buat tidur di situ. Gue cabut udah. Karena itu bener-bener menurut gue udah parah gangguannya. Parah lah, terornya bener-bener parah. Terornya udah parah banget.
Itu hampir semua orang rumah gue ngerasain. Sampai adik gue yang bontot itu ngerasain ketemu sosok. Jadi posisinya habis maghrib lagi. Habis maghrib dia mau turun nih, mau turun ke bawah. Pas dia mau turun ke bawah, ternyata adik gue balik lagi lari dari ujung tuh, masuk ke rumah langsung nutup pintu, duar. Ibu gue nanya kan, kenapa sih? Itu tadi mau turun, ngeliat anak kecil turun dari lantai 3. Jadi adik gue cerita tuh pas dia mau turun ke bawah, itu ada sosok anak kecil ngikut turun tapi dari lantai 3. Jadi ketemu sama dia pas-pasan barengan. Iya. Mau turun tangga. Dia lari muter balik langsung seada-adanya. Nyampe masuk ke rumah itu pintu sampai digubrakin. Saking sadarnya kalau itu bukan ini ya. Wah pucet Bang Aris mukanya langsung. Sampai besoknya sakit. Panas badannya. Oh jadi sakit tadi lu. Sakit panas badannya. Asal mau turun ke bawah nih kalau udah habis maghrib itu nggak berani sendirian sekarang dia pas dari situ. Pas kejadian itu. Pas kejadian itu selalu minta ditemenin. Itu bener-bener nggak tahu kenapa. Pokoknya semenjak dibangun lantai 3 itu, terus mungkin emang yang menghuni di kontrakan itu nggak ada, cuman 5 keluarga doang, Bang Aris. Selama 11 tahun lu tinggal di situ sama sekali nggak ada gangguan tuh? Nggak pernah ada gangguan. Tapi setelah dibangun ya, baru ya? Cuman dengar-dengar kata orang doang. Dulu mah cuman dengar-dengar kata orang kalau di sini tuh serem lah, beginilah segala macem. Cuman nggak pernah ngalamin waktu itu. Cuman dengar-dengar kata orang. Makanya sempet enggak biasa aja gitu. Nah pas itu dibangun lantai 3 itu nggak pernah ada yang nempatin. Udah itu terornya gila-gilaan. Di besok malamnya setelah kejadian adek gue ngeliat sosok yang bareng sama dia turun dari tangga ini. Nah gue lagi main lagi nih. Gue main ke rumah temen gue. Biasa dah main ngumpul-ngumpul lah gitu kan. Ngumpul. Nah di situ gue udah kemalaman lagi nih. Iya. Dan di hati kecil gue nih, gue tuh kayak ragu pengen pulang. Iya. Sempet ngalamin kejadian waktu itu ya. Gue sempet kepikiran, gue nginep sini aja lah, nggak usah pulang. Nah tapi besok gue kerja. Mau nggak mau gue harus istirahat kan, karena paginya gue kerja. Ya udah gue berani tuh. Ya udahlah mungkin ya Bismillah dah, nggak ada apa-apaan kali ntar. Udah nih, gue balik kan dari teman-teman gue balik. Pas nyampe kontrakan, gue agak lega tuh, karena gue ngeliat ada temen gue lah, anaknya yang punya warung di bawah. Dia lagi di situ lagi main game di laptop. Emang dia biasanya kan kalau main game tuh kadang sampai jam 1, jam 2. Berani tuh dia main sendirian di depan situ. Nah, gue agak lega kan pas ngeliat dari jauh. Wah, ada orang nih duduk. Ada yang temenin nih. Iya, itu seketika merinding hilang. Yang dari awal jalan aja udah berasa banget takutnya pas nyampe situ. Lah, ada orang. Udah, gue jalan. Gue parkirin motor nih. Kok ini orang kagak nengok-nengok? Maksudnya kayak orang nggak sadar ada gue. Iya. Sampai gue masukin motor pun dia fokus diem begini. Ini game jalan. Cuman dia diem aja. Ini orang kenapa? Terus gue tepak kan. Bang, dia langsung kayak orang kaget. Langsung begitu. Astagfirullah. Terus gue nanya, lu ngapa bang? Wah, kata dia geleng-geleng pala. Wah kacau Han. Kacau ngapa? Tadi gue di sebelah gue tadi kayak ada sosok perempuan, dia ngomong gitu. Lah, sosok perempuan gimana? Tadi cerita tuh. Jadi gue kan tadi lagi main nih, kata dia. Gue lagi main. Nah, gue denger suara orang turun dari tangga. Kayak suara orang turun dari tangga. Tek, tek, tek. Sempet gue tungguin. Kok nggak turun-turun? Cuman suaranya doang. Akhirnya ya udah gue fokus main lagi. Nah, nggak lama gue fokus main lagi. Gue ngeliat perempuan turun Han dari tangga pakai baju putih, rambutnya panjang ke depan. Jadi posisi main nih meja kan warung nih. Nih mejanya. Nah, tangga tuh di sebelah. Jadi tangga tuh sebelah warungnya dia persis.
Nah, posisi dia main ini di ujung meja yang deket tangga. Jadi jelas kan dia ngeliatnya katanya ke bawah tuh. Iya. Turun ke bawahnya. Jadi kata dia pas gue nungguin suara orang turun, cuman orang yang nggak nongol-nongol, gue lanjut main game lagi. Nah, nggak lama dari gue main game lagi, turun sosok perempuan, baju putih, rambut panjang. Dia turun, dia diri di sebelah gue, Han. Hah? Di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya, lu serius bang? Serius, makanya pas lu datang aja gue nggak ngeh kan, kalau kagak lu tepak. Iya sih, makanya gue bilang, gue datang kok lu kagak nengok. Gue bilang maksudnya, denger ada orang datang gitu. Iya, gue ngalamin kayak gitu kan. Sumpah katanya, gue kagak bohong. Nih lu lihat bulu gue. Dia ngasih lihat. Tuh, masih merinding nih, lu lihat muka gue. Pucat bang. Dan sosoknya ada di belakangnya tuh ya. Yang itu ya, yang bikin dia parno itu, bukannya parno lagi ya, yang bikin dia udah dak dik dukser tuh, ibarat kata itu sosok turun Nyamperin lah ya. dan jelas banget dia ngelihat berdiri di belakangnya langsung. Jadi pas turun tangga itu sosok berdiri di sampingnya, bukan di belakang, di sampingnya. Di situ dia udah kayak orang patung lah, iya, kayak orang patung, dia kaku gitu. Kata dia, gue mau teriak nggak bisa kan, gue mau bangun nggak bisa. Bener-bener di situ dengkul gue lemes. Untung gue kagak pingsan doang, kata dia gitu. Nah, pas besokan dari kejadian tetangga gue ngelihat sosok itu, besok paginya geger lah itu. Mungkin dia cerita kali ke orang-orang yang ada di kontrakan. Kalau dia ngalamin gitu. Kalau dia ngalamin kejadian yang benar-benar menurut dia itu nggak pernah dialamin seumur hidup, baru kali itu. Namanya dia ngelihat setan, bener-bener ngelihat ya. Langsung. Itu pada saat itu. Geger itu satu kontrakan. Iya. Semenjak kejadian itu, kalau udah di atas jam 10 malam itu udah nggak ada orang. Maksudnya udah nggak ada aktivitas orang. Iya, keluar masuk. Dan dia yang biasanya main game sampai jam 1, sampai jam 2, semenjak kejadian itu kapok. Oh, dia juga kapok ternyata. Iyalah, gila. Makanya kadang suka gue ledekin, bang lu kagak pernah main lagi? Kagak dah, gue di dalam aja mainnya udah. Ngapa emang? Enggak, udah enggak. Ntar gue diapelin lagi. Ya, diapelin. Udah tuh, geger. Jadi kan kalau kayak gitu, sugestinya jadinya nggak enak bang. Iya. Orang-orang yang ada di kontrakan itu juga jadinya pada takut. Berpikirnya udah kayak itu ya. Karena takut gitu, ngalamin hal yang sama. Betul. Karena ya si tetangga gue yang warung ini udah cerita kan bahwa kejadiannya dia seperti itu gitu. Nah mulailah nih, karena mungkin suges kali ya. Nah kan ibu gue nih orangnya emang rada sensitif ternyata sama hal-hal yang seperti itu. Iya. Jadi banyak dampak dari hal seperti itu kepada ibu gua. Jadi ibu gua tuh kadang tuh selalu ngerasa bahwa ngelihat sosok tinggi gede di depan rumah. Jadi ibu gua tuh sering cerita sama gua. Asal gua pulang nih, dia pasti cerita, tadi ibu ngeliat beginian gini-gini, ngeliat sosok lah gede tinggi. Di mana? Itu di gudang. Jadi kontrakan gue nih, pintu rumah itu kalau keluar di sebelah kanan tuh gudang buat naruh barang-barang tuh. Iya. Perabotan tukang dulu yang bekas bangun lantai 3, taruhnya di situ. Jadi ibu gue sering lihat sosok, bukan sering lagi, emang bener-bener sering banget ngeliatnya gitu. Ada sosok di gudang itu. Sosok gudang situ. Dan ibu gue tuh paling gak mau kalau tidur deket jendela yang deket TV. Iya, kenapa tuh bang? Karena dia cerita kalau dia tidur di situ, itu pasti setiap malam dadanya nyesek. Oh, kayak direp-rep lah ya? Kayak orang direp-rep. Dan itu pas saat direp-rep itu, dia ngeliat sosoknya itu bener tinggi, besar, gede, kayak nibanin dia. Setiap dia tidur di deket kaca deket TV itu, pasti selalu direp-rep kata dia. Makanya dia paling nggak mau. Dan gue sempet kayak orang nggak percaya, masa sih begini. Nah
gue sempet nggak percaya nih. Besoknya malamnya gue tidur di situ, Di deket TV itu. di deket TV itu. Gue tidur di situ. Gue nggak ngelihat sosoknya secara langsung ya, cuman gue dimimpiin. Bener, sosoknya itu tinggi, besar, hitam. Cuman dimimpiin gue, nggak kayak ibu gue yang lihat langsung. Iya. Gue dimimpiin. Pas paginya, gue bilang sama ibu gue, iya bener, Rehan tidur di situ dimimpiin. Dulu sih kagak percaya katanya, masa gue bohong? Iya, bener ternyata. Semenjak ibu gua sering lihat hal-hal kayak gitu, gangguan-gangguan seperti itu, mulailah gangguan itu nyerangnya lebih dalam lagi. Oh. Yang awalnya cuma menampakkan diri, Iya. kesini-sini tuh lebih sering merasuki. Jadi ibu gua tuh sering kesurupan jadinya. Oh iya. Pernah suatu ketika nih gua lagi di luar, saudara gua nelpon, Han di mana? Kenapa emang gue lagi main, lagi di rumah temen gue? Lu pulang deh sekarang. Kenapa? Ini nih ibu lu pulang sekarang. Iya kenapa mak? Kenapa ibu gue? Ini nih tidur, cuman matanya merem tapi ngegerung-gerung aja. Gue takut, gue nggak ngerti soalnya kata dia gitu kan. Iya. Coba lu anaknya kali. Udah gue pulang langsung. Gue pulang, gue lihat ibu gue emang posisinya lagi tiduran. Iya. Posisinya tiduran. Gue colek kan. Bu, cuman, matanya sambil merem, cuman nggak ngejawab omongan gue, cuman, gitu doang. Iya. Akhirnya gue bingung kan, di situ badannya dingin banget, mukanya pucet banget. Akhirnya gue coba telepon engkong gue nih yang di Depok, Iya. karena kan seenggaknya engkong gue ya orang bisa lah. Gue telepon nih, gue bilang sama engkong gue, Kong, ini ibu tolong liatin ini kenapa ya kok dia kayak orang ketumpangan. Iya. Soalnya tidur cuman ngegereng-gereng aja. Terus kata engkong gue bilang, ya udah coba dipegang di jidatnya sambil bacain sholawat, kata dia gitu kan. Ya udah, gue jalanin dah tuh. Ibu gue tiduran, gue pegangin jidatnya, gue lus-lus kayak gini sambil gue bacain sholawat tuh. Gue bacain sholawat, gak lama dari gue bacain sholawat itu, dia langsung nepak tangan gue. Panas kata dia gitu. Oh. Cuma nepak panas. Wah gue makin jadi, gue pegang lagi, gue bacain sholawat lagi, langsung dia bangun. Di situ ngamuk bang. Itu yang megangin adik gue, saudara gue, itu nggak ada yang kuat buat megangin. Berontak gitu ya. Berontak, ngamuk. Iya. Dia sambil bilang, gue mau bawa ini orang. Mau dibawa. Iya. Gue tuh dari tidur langsung bangun. Gue mau bawa ini orang. Sampai gue bilang, lah mau bawa-bawa aja, ini emak gue. Iya. Namanya gue jadi anak, adik gue yang kecil sampai nangis. Ngelihat orang tuanya mungkin sampai segitunya. Itu yang ngerasukin sosoknya, suaranya cewek atau cowok nih? Suaranya lantang banget bang. Tapi masih suara ibu lu ya? Suara ibu gue, cuman suaranya kayak nadanya tuh keras banget. Gue mau bawa ini orang. Akhirnya saking gue keselnya, lu ngapain ganggu-ganggu orang tua gue? Di sini keluarga gue nggak pernah ada yang ganggu-ganggu lu di selama tinggal di mari. Tetap dia hanya bilang, gue mau bawa ini orang. Akhirnya saking gue kesel itu sampai gue tantangin bang. Iya. Udah dah, lo maunya apa? Kalau lo emang punya kekuatan, lo punya ilmu, ya udah coba dah. Itu gue padahal mikir gue nggak punya apa-apa, cuman gue namanya ngeliat orang tua. Iya.
akhirnya dia begini, maksudnya melotot kayak ibarat kata dia kayak mau nyerang gue dah. Iya. Cuman nggak tahu kenapa dia kayak langsung begitu tiba-tiba, Langsung lemah nih. langsung lemah lagi. Iya. Dan dari situ ibu gue pingsan. Iya. Dan menurut gue itu gangguan yang bener-bener paling parah lah, karena udah merasuki kan. Iya, udah Nggak yang masuk. sebelum-sebelumnya cuman menampakkan diri aja. Iya. Dan setelah kejadian itu gue nelpon kong gue lagi. Iya. Kong, ini ibu tadi pas itu tiba-tiba kerasukan. Kata kong gue, ya udah nggak bacain sholawat aja biar banyak. Kalau besok ke sini aja ke rumah Kong. Nanti biar Kong ituin katanya kan. Ya udah tuh. Besok paginya gue ke Depok lah. Gue ke Depok. Nah udah tuh gue dikasih dah tuh sama Kong gue. Padahal kata bekel lah buat di rumah. Iya. Kata Kong gue, ya udah nih bawa, taruh di atas lemari. Pokoknya taruh di dalam rumah dah. Kong ngomong gitu. Ya udah. Gue bawa dah tuh dari Depok. Gue taruh di atas lemari. Gue taruh di atas lemari. Dari situ mulai kondusif. Oh, ibu udah nggak kerasukan Ibu gue nggak pernah kerasukan lagi di dalam rumah. Tapi tetap asal ibu gue keluar dari rumah nih, itu dia masih ngerasain hal-hal yang seperti itu. Oh, masih Tiba-tiba kayak orang yang nggak sadar. Oh. Dia jalan kemana. Iya. Dan jalannya itu ya arahnya ke kuburan situ. Ke kuburan yang lagi tuh iya. ibu gua ngelihat ada perempuan ngelambai-ngelambai, manggil dia. Ke situ terus tuh arahnya. Ke situ terus. Iya. Udah berapa kali tuh. Tuh saking bener-benernya seremnya itu kontrakan itu ya. Makanya apa sempet gue bilang ke ibu gue, udahlah kita pindah aja, nyari kontrakan yang lain. Kalau enggak kita pulang aja ke Jatinegara, tinggal di sana di rumah. Jadi ada, bokap nih punya rumah di sana, rumah peninggalan orang tua. Kita tinggal di sono aja. Cuman ibu gue tuh nggak mau, masih mau kekeh tinggal di iya, sana karena aja. mikirnya tuh adik gue yang bontot sekolah di situ. Iya. Kalau tinggal di Jatinegara kesian, Iya, pulang jauh. perginya jauh. Cuman gue bilang sama ibu gue, abis gimana? Di sini udah nggak nyaman gitu. Tempatnya udah nggak enak lah, udah nggak kayak dulu lagi. Iya. Kok makin kesini gangguan semakin kayaknya aktif banget gitu. Makin error lah ya. Makin error. Padahal sebelum-sebelumnya kita kan maksudnya udah lama di sini. Gue bilang sama orang tua gue tuh, kita kan udah lama di sini, Bu. Udah 11 tahun lebih. Tapi pas akhir-akhir kesini nih, suasananya tuh beda banget. Malah jadi mencekam ya. Malah jadi mencekam. Iya. Parah banget itu gangguannya. Jadi singkat ceritanya nih Bang, tetap nih orang tua nggak mau pindah. Iya. Orang tua gue tetap nggak mau pindah. Dengan alasan adik gue yang bontot adik yang ini masih sekolah ya? masih sekolah. Kata dia udah di sini aja nggak apa-apa. Yang penting kita udah banyak-banyak zikir aja, sholat, banyak-banyak sholawat. Insya Allah ntar nggak bakal ada gangguan lagi mungkin. Ya udahlah, keputusan orang tua kan, namanya kita masih ngikut orang tua, ya udah. Udah tuh sempet aman gitu, sempet kondusif. Selang seminggu itu ada kejadian lagi. Dan yang ngerasain itu saudara gue. Jadi gue tuh tinggal di situ, ada saudara yang ikut. Karena ini saudara gue ini diurusin sama emak gue tuh emang dari bayi. Jadi udah kedagingan lah. Nah jadi dia kan kerja tuh. Dia pulang kerja, dia kan kerja di Tebet. Posisinya dia pulang malam.
Dia pulang malam nih. Nah, dia duduk-duduk nih di bawah. Di lantai dasar. Iya, di depan warung. Oh iya. Di depan warung dia duduk. Hmm. Ya, dia duduk di situ. Masih kebetulan kan masih ada orang nih. Lagi pada ngumpul. Udah dia pada ngobrol tuh, pada ngobrol. Nah, saudara gue inget nih, dia belum sholat isya. Iya. Akhirnya karena dia males mau naik ke atas, dia mutusin buat sholat isya di musola. Jadi kontrakan gue nih sebelahnya musola. Iya. Dia ke musola lah tuh. Itu kejadian udah jam 12 lewat. Iya. Dia belum sholat isya. Dia mutusin buat sholat isya di musola. Kan musola pintunya udah ditutup tuh, jadi dia sholatnya di teras. Teras nih. Dia ngambil wudhu. Dia sholat di situ. Dia sholat, jadi posisinya musola ini, terasnya ini langsung ada hadapan sama pintu masuk TPU itu, pemakaman umum. Oh iya. Nah, jadi pas pintu masuk pemakaman umum tuh, di sebelah pintu masuknya itu ada pohon nangka tuh gede. Ada pohon nangka gede. Nah, saudara gue tuh sholat di teras musola. Pas dia sholat, dia denger suara kuntilanak ketawa. Ini dia yang ngomong nih. Iya. Dia ngomong, dengar suara kuntilanak ketawa kan. Iya. Nah, di situ dia masih didiemin sama dia. Iya, masih Dia lanjut sholat tuh. Akhirnya pas di rokaat kedua, itu suaranya makin jelas kata dia di kupingnya dia. Akhirnya dia nggak kuat, dia lari. Iya. Gue lagi pada di bawah nih, di bawah tuh, di warung. Dia lari langsung. Guduk. Ngapa? Lu kok denger emang? Denger apaan? Itu suara kuntilanak kencang banget. Kagak. Lu yang bener lu. Gue denger kencang banget, gue lagi sholat. Nah terus, gue kabur. Ya, Dilanjutin aja nih. iya pada ketawa aja tuh. Emang posisinya ada gue tuh berempat di situ. Serem-serem kocak ya. Iya, gue ketawa. Lu gimana? Lagi sholat diketawain setan, kabur. Orang malah terusin aja. Wah, kagak kuat gue. Lah, iya pas rokaat pertama gue masih tahan-tahan katanya. Masih kuat nih mana? Iya, pas gue masuk rokaat kedua kok suaranya makin jelas. Gue lari aja katanya. Itu gimana? Jadi lucu bang. Iya lucu lah. Lucu. Orang lagi sholat dia kabur. Udah tuh akhirnya nggak lama dari situ dia naik ke atas. Udah gue sholat di atas aja katanya. Ya udah lu lagian tahu di situ sepi, ngapain lu sholat di situ? Iya. Emang sih itu musola, cuman lu kan sendirian. Iya. Udah iya udah mending di atas. Ya gue pikir kan gue males banget naik ke atas katanya gitu. Gue bilang ada musola di sebelah. Ya udah tuh dia naik. Di situ gue ketawa kagak berhenti bang di bawah. Nggak kelamaan dia naik, itu hawanya bener-bener langsung beda bang. Langsung berubah. Iya. Nah gue ngomong sama temen gue nih ada namanya si Rizky, gue manggilnya kan Bang Rizky. Bang, kok pas habis PI ngomong kayak gitu, kok nih gue ngerasa hawanya lain ya? Kata dia, iya Han ya. Ini gimana nih? Cabut. Udah akhirnya di situ gue pada cabut pulang masing-masing. Pada bubar lah ya. Pada bubar. Iya. Karena takut ngalamin kejadian yang sama nih. Dari kejadian itu nggak lama dari situ gue bujuk orang tua gue buat pindah. Iya. Karena gue juga kan ngomong sama angkong gue, kata angkong gue, ya udah mending pindah aja, jangan di situ. Di situ tuh tempatnya hawanya udah nggak enak buat ditinggalin gitu. Iya. Energinya itu nggak bagus. Iya. Ya udah akhirnya gue ngomong sama ibu gue, kasih pengertian sama dia, akhirnya dia mau ikut pindah. Akhirnya mau lah nih ibu lu ini pindah ya. Akhirnya mau pindah. Iya. Jadi akhirnya ibu lu mau lah nih ya. Mau, alhamdulillah mau pindah bang dari situ. Dibujuk pindah juga nih akhirnya. Iya, gue udah gak nyaman banget di situ. Iya. Padahal gue di situ udah lama. Iyalah. Udah 11 tahun bang. Iya. Karena gangguan itu gue jadi, udahlah gue mau pindah ya. Iya, yang bikin anehnya selama lu tinggal 11 tahun di kontrakan itu
Lu nggak ngalamin kejadian horor kan? Nah, karena posisinya lagi tuh emang masih rame yang Oh, masih tinggal. rame penghuni nih. Masih rame yang tinggal di situ. Lama-lama menyusut lah ya. Penghuni Lama-lama kosong. jadi sepi, Iya, pada sepi. pindah. Terus dibangun nih. Nah, atas, dibangun lantai lah. 3. Lantai 3. Oh iya, iya. Tapi sama sekali ketika selama lu tinggal nggak ada nih dari mulut ke mulut kan biasanya ada tetangga. Oh dia ngalamin ini, dia ngalamin ini. Ibu lu sama elunya sendiri nih nggak pernah dengar nih atau dari temen yang jaga warung itu tuh? Banyak bang. Udah ada yang ngomong nih tentang Udah ada isi yang rumah itu, maksudnya penghuni lain lah selain manusia gitu ya. Ada tuh. Ada. Oh. Itu tetangga gue yang buka laundry di situ. Hahaha. Jadi di bawah itu tuh dibikin kayak ruko. Iya. Jadi ada 2 ruko. Yang satu ini warung, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini laundry. Heeh. Nah itu yang punya laundry ini pernah ngelihat kalau dia bener jelas. Heeh. Dia ngelihat sosok kuntilanak itu pas di rumahnya Heeh. di lantai 3. Oh dia sempat ninggalin di lantai 3, gue baru inget. Oh. Jadi yang punya laundry ini Iya. dia buka usaha di situ, buka laundry di bawah. Nah dia tinggalin kontraknya di lantai 3. Heeh. Jadi di bawah itu buat usahanya aja. Nah itu dia satu-satunya orang yang ngontrak di lantai 3. Iya. Cuman itu nggak lama. Iya. Karena kejadian itu yang dia diganggu itu. Iya. Jadi habis Isya kan dia ke bawah nih, turun prepare buat nutup laundryan. Iya. Dia udah prepare nutup laundryan, dia mutusin buat naik lagi ke atas. Heeh. Pas dia lagi naik ke atas, pas naik ke atas tangga, jadi posisinya tangga lantai 3 tuh naik, terus naik lagi begini, Heeh. belok tuh. Iya. Di atas tuh belok ke kiri, lorong tuh. Iya. Jadi pas dia belok, dia di situ ngeliat sosok kuntilanak lagi jalan. Kuntilanaknya jalan gitu. Cuman ngebelakangin dia. Jalannya arah ke sono. Iya. Dia karena posisi dia mau belok ke jalan ke lorong itu, mau ke tempatnya. Berarti nggak cuma 1-2 penghuni aja nih ya? Semua udah pasti ngalamin lah. Pasti ngalamin. Itu dia cerita kalau dia ngeliat kuntilanak jalan. Tapi ngebelakangin ya? Ngebelakangin itu posisinya kata dia rambutnya panjang, Iya. hampir ini nih, apa sih ini namanya? Hampir Ketumit. semata kaki. Iya. Itu pakai baju putih, itu nyengser ke bawah. Jalan, ngebelakangin dia. Iya. Dan di situ pas dia habis ngeliat kejadian itu, besoknya pindah ke bawah. Oh, dia udah ngerasa takut lah. Jadi nggak lama dia di lantai 3. Iya. Emang ini kalau lu denger atau tahu lah dari si pemilik kontrakan atau pernah dengar-dengar dari tetangga, tadinya tuh kontrakan yang lu tempatin ini itu tadinya bekas apa, historinya lah. Oh iya. Tahu gue nih ya. Gue pernah dengar dari orang-orang sekitar situ. Iya. Dulu sebelum dibangun kontrakan itu tuh rawa. Tadinya rawa tuh. Rawa dan depannya itu ya pemakaman umum. Kalau pemakaman umum tuh udah lama. Jaraknya nggak berjauhan nih bang? Enggak jauh. Antara rumah kontrakan. Paling cuman beda 5 meter. Oh berarti deket banget. Deket banget bang. Itu kita asal udah turun ke bawah, itu udah kelihatan kuburan. Berarti turun ke bawah buka gerbang langsung kuburan. Oh itu taman pemakaman umum. Iya pokoknya buka gerbang, jalanan, udah tuh kuburan. Iya. Dulunya rawa di situ ya. Sepengetahuan gua yang pernah gua dengar itu rawa dulunya katanya. Karena di belakangnya itu masih rawa. Masih ada rawanya lah ya. Masih ada rawanya di belakangnya. Jadi ada rawa, belakangnya lagi pemancingan. Nah, yang bikin gua bertanya-tanya nih di benak gua, rata-rata kan dominan sosok kuntilanak nih. Kuntilanak. Ya, nah itu pernah ada cerita nggak atau tadinya ada yang bunuh diri di situ atau ada yang meninggal sosok wanita lah, ada nggak sih? Kalau untuk kayak gitu sih nggak ada bang. Nggak ada ya? Nggak pernah ada. Cuman yaudah langsung muncul aja sosok kayak gitu. Iya. Nggak pernah ada kayak orang bunuh diri. Nggak pernah ada cerita kayak gitu ya? Nggak pernah ada cerita kayak gitu. Tapi emang lebih dominan sosok hantu kuntilanak ini nih yang sering nampakin ya. Dan salah satu alasan gue yang bikin gue nekat buat pindah dari situ karena gue denger ibu gue tuh cerita.
dia lagi duduk di tangga lantai 2. Jadi posisinya bukan tangga lantai 2, tangga mau naik ke lantai 3. Iya. Di situ dia lagi duduk. Itu kejadiannya habis Isya. Itu dia nggak tahu kenapa berani duduk di situ. Ibu lu nih. Ibu gue. Posisi gue kerja, adik gue lagi pada main, bapak gue posisinya belum pulang. Iya. Jadi di atas itu lagi nggak ada orang. Dan emak gue duduk di tangga yang menuju lantai 3. Iya. Ini yang bikin gue mutusin buat pindah. Karena ibu gue cerita dia didatengin sosok mengaku namanya Putri. Oh. Dan dia bilang ke ibu gue, dia bisa ngasih apapun yang ibu gue mau, asal ibu gue mau ngejalanin satu syarat dari dia. Dan syaratnya itu sampai sekarang gue belum tahu karena ibu gue nggak mau cerita. Oh, ibu lu bungkam lah, nggak mau di Tentang syaratnya. Padahal kata ibu gue, sosok Putri ini tiba-tiba ngedatengin ibu gue. Iya. Dan dia bilang seperti itu. Oh. Gue bisa ngasih apa aja yang lu mau, asalkan lu mau ngejalanin satu syarat. Oh, iya. Dan gue nanya, syarat apaan? Ibu gue nggak mau nerusin pembicaraannya. Pokoknya dia cuma ngomong, ada lah. Dan itu syaratnya berat, dia ngomong gitu doang. Oh. Udah di situ gue mutusin buat ngeyakinin nyokap gue buat aja lah. pindah udah. Karena takut lebih parah ya. Iya, karena udah seperti itu. Iya, dia sampai minta satu syarat ya. Ada syaratnya lah gitu ya. Iya, maksudnya sampai berani sosok itu ngajak ibu gue buat ngelakuin perjanjian. Takutnya namanya kita sebagai manusia tergiur akan segala sesuatu seperti ya materi lah. Iya. Apalagi kan namanya kita manusia kan. Iya. Takutnya Terjerumus ibu gue terjerumus aja. Itu sih yang bikin lu lebih yakin buat udah pindah aja lah gitu ya. Tuh. Gila, iya. 11 tahun, berarti 11 tahun lebih lah lu nempatin kontrakan ini bang ya? Ya. Gila sih, kalau gua yang jadi penghuninya nih kayak Bang Rehan, mungkin gua juga gak akan lama lah. Karena Parah, Bang Aris. gila sih, ekstrim banget tuh. Apalagi yang si penjaga warung itu ya, temen lu yang di lantai bawah itu ya. Dan itu terornya itu nggak berjarak ya. Maksudnya hitungan waktunya itu Selang waktunya ya. iya, sehari, besoknya terus. Nggak ada jedanya. Nggak tahu itu lantaran kenapa. Sampai kurang sekarang, paham gua. ketika lu ngeliat ke sana, kontrakan itu masih ada? Masih ada. Sampai sekarang ya? Masih ada sekarang. Dan tetap sepi. Masih sepi penghuni ya? Sepi penghuni. Iya. Nggak tahu kenapa, Bang Aris. Pokoknya setiap orang ke situ nih pengen ngontrak, dia ngelihat kan pasti kan nama yang penjaga kontrakan diajak Itu dong bikin lah survei buat ya? ngeliat-ngeliat. Ngeliat-ngeliat. Cuman setelah ngeliat itu pasti dia pulang itu pasti nggak balik lagi ke situ. Nggak akan kembali lagi ke kontrakan itu. Gila, ya. Mungkin di isinya udah penghuni-penghuni lain lah yang nggak kasat mata gitu ya. Ya, mungkin yang nggak bikin orang yang mau ngontrak ngelihatnya aja udah nggak nyaman gitu. Betul. Mungkin itu. Ya, sekali lagi Bang Rehan udah semua ya Bang ya. Udah, Bang Aris, sudah Pengalaman semua. mistis yang lu alami dan keluarga di kontrakan itu ya. Ya, Makasih banyak Bang Rehan. sama-sama. Udah Bang mau Aris. berbagi pengalaman horor lu di Dimensi Mistik. Sukses buat karir lu dan salam buat keluarga. Amin. Nah, sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami sama Bang Rehan dan keluarganya saat ngontrak di salah satu kontrakan yang letaknya masih di sekitaran Jakarta, perbatasan Bekasi, Jakarta Bekasi. Iya, betul. Nah, ya udah nih, jadi buat kalian sebelum gua akhiri video ini, lagi-lagi gua mau infoin buat kalian kalau kalian mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa langsung DM ke gua aja nih. Nanti linknya bakal gua cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gua makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata ngepek-ngepek seperti yang dialami sama narasumber gue ini, Bang Rehan. Ya udah, gua akhiri. Gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Rehan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Rehan, makasih banyak. Sama-sama, Bang Aris.